Selamat pagi semua, selamat datang juga untuk Sobat Klik Dokter yang mungkin nggak nonton secara live. Bertemu lagi dengan saya Astrid Wulan dalam program Yuk Sehat Yuk Live Session, di mana kita akan membahas semua hal yang berhubungan dengan kesehatan. Oke, kalau dilihat-lihat nih selama pandemi banyak banget teman-teman Sobat Klik Dokter tentunya juga pasti suka tiba-tiba bikin kue gitu, bikin-bikin makanan, bikin dessert, entah buat dikonsumsi pribadi, buat dikasih ke teman, atau mungkin ada yang juga buat jualan. Dulu kita awali dengan dalgona, sekarang kita sudah sampai di level croffle gitu. Nah, ngomongin soal dessert kan nggak jauh ya sama namanya gula. Mau minuman, boba, makanan, semua tuh ada gulanya. Nah, gula ini kan kalau nggak dikonsumsi nggak mungkin, karena ada di mana-mana dan sebenarnya kita juga butuh. Tapi kalau kebanyakan dikonsumsi juga katanya berbahaya. Nah, sebenarnya gimana sih kedudukan gula nih di dalam hidup kita gitu? Pro kontra si gula ini untuk tubuh kita. Nah, sekarang supaya kita bisa ngobrol lebih jelas gitu, bisa nanya, aku sudah undang dokter dari Rumah Sakit IMC untuk bahas seputar gula. Langsung saja kita sambut Dr. Roy P. Sibarani, SPPD KEMD FES. Nah, Dr. Roy, selamat pagi Dr. Roy. Selamat pagi, Dok Acit. Aku ikut manggil kamu Dok Acit. Ya, nggak apa-apa dong dok, biar akrab dok. Dok, apa kabar nih? Baik sekali, baik sekali. Saya sekarang lagi di Sentul, suasananya cerah. Pokoknya membawa kebahagiaan deh. Mudah-mudahan yang ikut di Instagram Live ini IG Live ya? Facebook sama YouTube dok. Facebook dan YouTube. Oke, mudah-mudahan yang ikut di acara kita ini juga ikut bersama-sama berbahagia bersama ya. Nah, Dok Acit ya. Nah, sip. Nah, Lucu banget Dok Acit namanya. Sobat Klik Dokter, kita bisa lihat nih ya, mukanya Dokter Roy udah cerah, jadi kita hari ini ngobrolnya juga harus cerah semua. Oke, untuk Sobat Klik Dokter juga yang mau ikutan ngobrol sama aku dan Dokter Roy, jangan diem-diem aja, boleh langsung, jangan ragu nulis pertanyaannya, atau mungkin mau curhat gitu ya dok ya, kadang semi-semi curhat gitu dok. Tulis di Boleh. kolom komentar di Facebook atau di YouTube Klik Dokter. Nanti akan aku bacakan dan aku tanyakan langsung ke Dokter Roy. Nah, dok, mungkin sebelum aku mulai masuk ke pertanyaan dari Sobat Klik Dokter, aku mau colongan tanya duluan ke Dokter Roy. Boleh ya, dok ya? Boleh dong. Oke, nah dok, mungkin kita bahas dari yang basic dulu. Mungkin sobat-sobat Klik Dokter banyak juga yang belum tahu. Sebenarnya sumber gula, kalau kita kan tahu gula tuh biasanya kita bayangannya langsung gula pasir gitu ya dok ya. Gula gula tuh yang gula ditambahin ke makanan. Nah, tapi kan sebenarnya gula itu ada di mana-mana dan sumbernya banyak. Bentuknya pun juga banyak gitu ya dok ya. Nah, sebenarnya sumber gula itu dari mana aja sih dok? Apakah misalnya dari gula pasir saja atau misalnya nasi itu juga ada gulanya atau ada bahan makanan lain yang sebenarnya tinggi juga gulanya gitu, Dok. Nah, terima kasih Acit. Kamu jadi mengingatkan saya kepada dongeng yang saya tulis di buku saya, Sugar Scope, Vini Vidi Gula. Jadi saya mau mendongeng nih tentang pertama kali gula itu ditemukan. Ya. Jadi 5.000 tahun yang lalu, itu ada orang India yang jalan-jalan ke Papua New Guinea. Ya, tetangga kita sebetulnya. Lalu mereka menemukan satu tumbuhan yang ternyata manis tanpa ada madu. Oke. Jadi kamu tahu kan kalau rasa manis itu pasti menimbulkan euforia ya, pasti rasa manis itu akan meningkatkan hormon-hormon keindahan dalam tubuh kita. Lalu si orang India ini membawalah uh, yang kita kenal dengan nama pohon tebu. Kamu pernah lihat pohon tebu nggak? Pernah, Dok, di itu pedagang tebu yang suka di truk-truk itu, Dok, yang digiling-giling itu. Pohonnya yang udah tumbuh, jangan yang udah dipotong-potong. Kalau dulu di rumah saya tuh tetangga saya punya pohon tebu banyak sekali Masih waktu. banyak ya, Dok ya dulu ya, Dok, tebu ya, Dok Masih ya. banyak banget ya. Nah, pohon tebu ini yang bahasa Inggrisnya disebut sugar cane. Kemudian dibawalah orang India ini ke India. Jadi kan orang India dari dulu suka dagang. Lalu Ya. mereka lihat ini pohon tebu ini dibawalah. Karena rasanya yang luar biasa, rasanya menimbulkan keindahan, kenyamanan, maka pohon tebu ini dipakai untuk tempat pemujaan kepada dewa. Jadi sebagai alat sembahyang, artinya mereka menaruh ini untuk bersembahyang dengan sesuai dengan kepercayaannya, ya, karena rasanya yang luar biasa. Baru
baru 100 tahun sesudah Masehi mulailah dicoba mencari kristalisasi daripada pohon tebu ini. Itu di India yang pertama. Kristalisasi ini dinamakan pakai bahasa Sanskerta yang namanya sakara. Jadi kalau kamu pernah dengar kata polisakarida, itu berasal dari kata sakara, yang sebetulnya arti dalam Sanskerta itu seperti kerikil manisan. Ya. Nah, ngeri banget nih cerita tentang gula nih, dongeng tentang gula nih kalau Dok Acit mau dengar. Kenapa? Karena kemudian India berperang dengan bukan berperang, sebetulnya bertemu dengan bangsa Arab, lalu pohon gula ini atau pohon tebu dibawalah ke Arab, lalu kemudian ada yang disebut nama Perang Salib. Jadi Perang Salib itu mulai bangsa Eropa menguasai waktu itu terhadap ya pertempuran lah ya, di mana banyak yang dilihat oleh orang-orang Eropa dibawalah ke Eropa. Pertama kali kebun tebu itu dibikin di Eropa itu di kota Venesia, ya di Venesia. Lama kelamaan mereka itu merasa itu kok tanahnya kecil sekali untuk menanam pohon tebu. Lalu diutuslah Raja Spanyol dan Raja Italia waktu itu mengutus para pelautnya untuk mencari tempat di mana mereka bisa menanam gula secara besar-besaran. Ya, disitulah mulai yang disebut dengan the white gold. Jadi memang diperdagangkan karena orang itu benar-benar merasa nikmat sekali dengan adanya gula ini. Nah, akhirnya pergilah Columbus. Kamu tahu Columbus? Tahu, Dok. Ya, yang menemukan Amerika. Menemukan benua Amerika. Ya, dia itu pertama kali pergi ke Amerika untuk mencari tempat menanam gula. Yang pertama dia taruh tempatnya itu di Pulau Dominican Republic, yang sekarang jadi namanya Republik Dominikan. Makanya kita lihat banyak sekali daerah-daerah di Amerika Tengah dan Latin ataupun Karibian yang menjadi pusat pohon tebu ataupun pertambangan emas putih ini. Nah, sayangnya untuk mencari yang bisa ngerjakan buruhnya, dia lewat Afrika, Acit. Kemudian dia bawalah budak-budak dari Afrika. Disitulah awal pertama terjadi perbudakan oleh karena gula. Dan kita lihat sekarang ini ternyata perbudakan itu berjalan dalam bentuk yang lain, di mana kita dibudaki oleh gula. Apa-apa mau masuk yang manis, apa-apa mesti yang enak, ya. Jadi itu ceritanya. Makanya kata-kata sakara dari bahasa Sanskrit itu dipakai untuk sakarida. Ya, polisakarida itu gula yang panjang, jadi molekulnya panjang-panjang, atau kemudian jadi disakarida atau monosakarida yang kita kenal dengan glukosa. Begitu ceritanya, Acit. Seru ya, karena memang disitulah kita baru tahu perbudakan pertama manusia terjadi karena ingin semuanya mendapatkan emas putih ini atau gula. Ya, nah jadilah sekarang kita terbudakkan. Jadi kalau misalnya kita memang mau makan gula, ya boleh-boleh saja. Tetapi gula ini bukan cuma terdapat pada pohon tebu, ya. Gula ini juga pasti terdapat pada madu. Gula ini juga terdapat pada kentang, pada di Bogor sih yang terkenal talas ya. Kamu udah pernah makan talas belum? Udah dong, Dok. Udah ya. Kan rasanya enak tuh, atau singkong atau ubi jalar, semuanya itu kalau kita makan menimbulkan rasa yang nyaman sekali karena di dalamnya terdapat sakarida itu, ya, polisakarida. Jadi mereka memang bentuk gula tetapi dia panjang-panjang. Kalau gula yang kita kenal atau sugar atau glukosa itu bentuknya satu molekul saja. Begitu ceritanya nih, Acit. Oke, Dok. Berarti bahkan di makanan yang
kebagi banyak orang tidak dipersepsi sebagai makanan manis seperti tadi kan singkong itu kan kita menganggapnya bukan makanan manis. Kalau nasi kan kita mungkin nasi itu dikunyah rasanya menghasilkan rasa sensasi manis. Tapi kalau singkong kan banyak yang menganggap singkong tuh kayak singkong goreng kan makanan asin, tapi ternyata juga sebenarnya mengandung gula tadi ya dok ya sebenarnya. Sakarit tadi, jadi polisakarit. Nah, ada cerita lagi nih untuk mereka yang polisakarit. Seperti kita ketahui ada beras, ada singkong ya. Tadi kita udah diskusikan ada tentang mereka merupakan sumber energi Acit. Ya, cuma bedanya kalau polisakarit dengan yang lainnya, sumber energi itu kan ada 3. Kita dapat sumber energi dari protein, misalnya daging itu juga sumber energi. Kita mendapatkan energi paling banyak dari lemak, itu juga sumber energi. Dan kita mendapatkannya dari polisakarida ini seperti kentang, singkong, ubi, dan lain-lain yang sudah kita ceritakan. Tetapi uniknya, kalau polisakarida itu cepat sekali bisa dipakai. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bekerja, kita makan singkong itu langsung energinya bisa dipakai untuk pekerjaan kita. Seperti kita ketahui bahwa gula ataupun dalam bentuk polisakarid atau dalam bentuk glukosa itu cepat sekali bisa kita pakai. Ya contohnya nih, kalau kita pernah ke Machu Picchu itu di Peru, itu orang-orang karyawannya cuma dikasih kentangnya kecil-kecil. Itu begitu dimakan dia langsung kuat, tidak disimpan terlalu banyak, kecuali kalau kita makannya berkelebihan. Ya, jadi kalau kita memang suka dengan gula, yang harus kita lakukan harus segera kita habiskan, karena itu sebetulnya energi yang bisa dipakai langsung. Ya, jadi sel kita bisa dengan cepat menangkap energi dari gula, sehingga kita merasa segar, langsung pergi ke otak. Otak kita itu pengkonsumsi 30% daripada karbohidrat yang kita makan. 30%. Jadi begitu kita makan, yang bahagia tuh otak kita. Makanya kita jadi seneng-seneng. Iya, disitulah mulailah kita harus bisa menjaga diri kita. Bukan otak kita yang minta gula, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau mau makan gula, silakan aja boleh. Tapi segera habiskan. Ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Gitu. Nah, ini juga termasuk pada kebiasaan kita saat ini, kan banyak nih restoran-restoran yang menyediakan makanan sesudah makan utama atau dessert ya. Nah, umumnya itu terdiri dari gula. Kenapa? Bisa bikin happy. Saya juga punya kebiasaan begitu setiap saya selesai makan siang. Sorry. Saya selalu makan coklat. Ya, pakai kopi karena rasanya jadi lebih nikmat. Boleh saja, tapi pergunakanlah dengan bijaksana. Karena memang gula diperlukan. Gula diperlukan untuk energi yang siap sedia setiap saat. Gitu. Oke, nah menarik nih Dokter Roy dari tadi sudah sampaikan bahwa gula itu memiliki manfaat dan memang sangat dibutuhkan juga oleh tubuh kita. Salah satunya sebagai sumber energi. Nah, tapi ini dok, akhir-akhir ini kan banyak ya berbagai jenis pola diet untuk menurunkan berat badan gitu. Nah, salah satu yang lumayan terkenal kan dietnya zero carb nih. Jadi pokoknya no karbohidrat club. Pokoknya kita tidak makan nasi, tidak makan gula gitu. Nah, itu sebenarnya bisa nggak sih dok manusia tuh tanda kutip hidup tanpa gula sama sekali gitu? Kalau misalnya kita dalam pola makan tidak incorporate karbohidrat sama sekali gitu, misalnya apakah itu sehat dok sebenarnya? Sebetulnya kalau dibilang bisa sehat atau tidak, itu bisa. Karena kita punya organ yang namanya hati yang akan membentuk glukosa kalau kita kekurangan glukosa dari luar. Tapi kalau kita terus-terus biarkan si hati ini bekerja dengan berat, akibatnya akan menjadi tidak baik buat hati ini karena bekerja terlalu keras. Ya, jadi kalau memang kita mau lepas karbo, lepaslah karbohidrat dengan bijaksana. Biasanya saya mengusulkan carilah sumber karbohidrat paling tinggi dalam makananmu. Misalnya apa? Beras, singkong, kentang, itu kan sumber karbohidrat. Roti juga sebetulnya sumber karbohidrat. Kalau mau melepaskan sumber yang paling banyak ini, ya bisa sebetulnya. Tapi karbohidrat kecil yang misalnya kita dapetin di tempe, yang dilapisin sama tepung, misalnya tempe apa mendoan ya.
Ya, mendoan dok. Wah enak tuh jadi pengen. Aku jadi lapar. Itu berarti nggak apa-apa ya dok sebenarnya. Jadi kita cut yang porsi paling besarnya, tapi yang Ya, kecil-kecilnya masih bisa kita masukkan iya, ke dalam pola makan kita gitu ya dok ya. betul. Ada satu tips yang suka saya berikan kepada pasien, Acit, ya. Jadi yaitu kita boleh makan apa saja, boleh. Tetapi kalau kita makan, kita harus makan dengan bijak. Misalnya begini, kita makanlah pagi dengan baik supaya bisa hidup sampai makan siang. Kita makan siang dengan baik supaya bisa hidup hanya sampai makan sore. Lalu kita makan sore untuk bisa hidup sampai makan malam. Ya, jadi jangan kita makan pagi untuk bisa hidup seminggu. Ada loh selebriti yang begitu loh, Acit ya. Dia makan paginya tuh setiap hari 2 jar itu peanut butter. Ya, wow, luar biasa. Kenapa? Karena dia stres, dia ingin memuaskan otaknya. Akibatnya apa? Penyakit datang, penyakit jantung, penyakit diabetes, obesitas itu juga akan jadi hambatan yang bisa kita dapatkan kalau konsumsi gula kita terlalu berlebihan. Ya, kita tidak bisa seperti sapi. Sapi itu makan terus, tapi aman ya walaupun jadi gede tapi bodok dia ya. Nah ada juga kita nggak bisa seperti kayak apa namanya kayak ular makan satu kambing lalu diem 1 bulan, tidak ya, manusia harus bijaksana. Jadi dia makan pagi untuk bisa hidup sampai makan siang, makan siang untuk bisa hidup sampai makan sore, dan makan sore bisa hidup sampai makan malam. Jadi nggak ada batasan. Dan kalau kita merasa dessert kita terlalu banyak, besok kau harus habiskan, bakar itu energi yang tersisa. Ya, dengan cara itu kita bisa hidup bahagia. Kita boleh makan apa yang kita sukai, tetapi ingat dengan batasan bahwa tidak boleh menumpuk terlalu banyak gula-gula ini. Ya, Oke, nah dok, tadi menarik juga nih karena dokter Roy sempat sebut-sebut soal sarapan. Nah, aku tuh sering dengar dok kalau misalnya ada anjuran sarapannya jangan nasi, tapi diganti dengan buah. Nah, padahal sebenarnya kan nasi dengan buah itu kan sama-sama mengandung gula gitu ya dok ya. Nah, tapi ada nggak sih sebenarnya perbedaan antara gula yang terdapat di dalam buah dengan gula yang terdapat di dalam karbohidrat seperti nasi atau roti atau ubi singkong gitu dok? baik. Saya akan ceritakan kamu tentang 3 jenis karbohidrat. Ya, karbohidrat pertama itu adalah karbohidrat yang terdiri dari polisakarida dengan molekul panjang-panjang. Ya, contohnya apa? Beras, kentang, singkong. Ya, tapi karena bentuknya panjang-panjang, dia itu mudah sekali dipecahkan tubuh. Jadi kalau kita makan, kita langsung merasa bisa dapat energi dari situ. Ya, nah ini kita sebut karbohidrat coklat. Ya, nah ada lagi satu lagi karbohidrat hijau. Itu kita dapetin dalam buah-buahan dan dalam sayur-sayuran. Halo, emang punya karbohidrat sayuran? Ada, ya. Karbohidrat itu, nah kita sebut karbohidrat hijau. Uniknya, susunan molekulnya itu terdiri dari bagian-bagian yang saling uak-uak begitu. Ya, jadi kalau tadi karbohidrat coklat dia susunannya panjang-panjang molekulnya, kalau yang ini seperti rambut kusut. Akhirnya, waktu badan kita mau memecahkan sesudah kita makan, kita memerlukan waktu yang lebih banyak. Kalau karbohidrat yang coklat karena panjang-panjang, 10 menit udah bisa hilang di dalam perut kita. Maksimal 2 jam dia udah hilang semua. Tapi kalau karbohidrat hijau, yaitu sayur atau buah-buahan, itu dia pecahinnya agak susah. Akibatnya apa? Perut kita jadi masih tetap kenyang karena tidak cepat diserap. Karena itu kami anjurkan, kamu boleh makan aja, apa aja, tapi bikinlah kebanyakan adalah karbohidrat hijau, bukan karbohidrat coklat. Ya, nah, tadi kan kita sudah tahu ada karbohidrat coklat, ada karbohidrat hijau. Karbohidrat yang ketiga, karbohidrat putih, yaitu memang karbohidrat yang simple sekali. Contohnya apa? Ya gula pasir.
Ya, kita sebut dengan table sugar ya. Jadi yang suka kita pakai gula pasir, yang selalu kita tambahkan di dalam minuman atau makanan kita, minuman kita pada saat mau relax sore-sore pakai kopi atau pakai teh manis. Dan itu juga tidak terlalu banyak sebetulnya ya. Kita paling maksimal 1 sendok gula putih itu udah merasakan nikmatnya minta ampun. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Karena kalau kita berjalan sedikit aja, kira-kira 400-500 meter, 1 sendok teh itu sudah habis kita pakai. Ya, jadi mengapa kita selalu mengidolakan sayur-sayuran dan buah-buahan? Karena kalau dicampur kita akan memberikan rasa kenyang yang lama. Kalau rasa kenyangnya lama, itu akibatnya apa? Kita nggak nyari-nyari makanan lagi sesudah makan siang. Ya, kita nggak nyari-nyari makan lagi sesudah makan pagi. Karena itu usahakanlah memberikan karbohidrat hijau pada makan pagi kita. Agak aneh misalnya ya. Kenapa? Karena dari dulu tuh kita diajarin kalau bisa makannya pagi itu cuma roti sama meses, dikasih mentega, dikasih gula. Udah, itu semuanya karbohidrat coklat. Bener Ya, dok, bener. ya akibatnya apa? Jam 10 lapar lah cari risoles. Carilah kentang, cari makanan apapun juga. Jadi karena perutnya itu udah cepat kosong. Tapi kalau kita tambahkan sayur-sayuran atau buah-buahan pada pagi hari, kita tuh lama tuh kenyangnya karena dia lama hilang. Mau minum teh sore-sore pakai gula, silakan aja, nggak ada masalah kok. Ya, apabila kita aktivitas kita memang cukup baik dan cukup aktif. Ya, jadi inilah yang membedakan antara 3 karbohidrat coklat dengan molekul yang panjang-panjang tersusun rapi, yang mudah dipecahkan sehingga bisa langsung kita pakai, ataupun karbohidrat hijau yang molekulnya seperti rambut kusut sehingga susah untuk kita ternakan dan berdiam lama di dalam perut kita, perut lambung ya, lambung jadi susah untuk dicernakan, dan gula dan karbohidrat putih yang cepat banget kita minum dok langsung ke otak ya, termasuk gula putih dan madu. Jadi bisa lihat bedanya ya. Betul. Jadi memang tadi ada 3 jenis karbohidrat dan masing-masing punya karakternya sendiri-sendiri gitu ya, Dokter Roy ya. Betul. Oke, nah Dokter Roy tadi kan sudah sempat serempet-serempet nih. Ada beberapa dampak negatif juga yang sebenarnya bisa diberikan oleh gula jika kita konsumsinya tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, boleh nggak sih dok dijelasin lagi nih dok, sebenarnya apa aja sih dampak negatif yang bisa kita dapat kalau misalnya kita konsumsi gula misalnya terlalu berlebihan atau misalnya kurang, mungkin ada dampak negatifnya juga gitu dok. Oh ya, bagus sekali pertanyaan kamu. Ya, kayaknya sih ada yang paling kita tidak sukai adalah addiction. Ya, jadi kita apa-apa gula. Ya, pengen banget tuh muasin otak biar gulanya tuh masuk ke otak cepet. Jadi kita merasa euforia. Ya, karena banyak hormon yang keluar, hormon bahagia yang keluar karena kita konsumsi gula. Tapi yang paling jahat adalah adiksi yang ditimbulkan oleh kombinasi antara gula dengan minyak. Paling jahat. Ya, contohnya apa? Gorengan Kue. dok. Hah? Gorengan, kue. Gorengan, kue, betul. Nasi uduk, nasi goreng, apalagi Waduh, sebutin. itu yang disebutin langsung bikin lapar dok. Itu dia akan menghantam langsung dan mempengaruhi yang kita sebut hedonic center. Jadi pusat hedonik di kepala kita. Ada 4 titik yang kalau kita makan itu yang kombinasi antara gula dengan karbohidrat, dia langsung kerangsang. Dan yang satunya lagi minta, sehingga kita makan lagi. Yang satu lagi minta, dan itu dalam satu sirkulus. Ya, makanya kita nggak pernah berhenti kalau makan cemilan. Ya. Ya, mana mungkin makan cemilan yang isinya adalah karbohidrat dan minyak, lalu kita makan satu terus berhenti. Nggak mungkin banget. Ya, jadi, nah itu kita harus waspada terhadap adiksi yang ditimbulkan. Ya, itu langsung nempel tuh. Ya, coba deh, bisa makan kacang yang dilapisin oleh apa namanya kacang Medan itu, dia pakai Oh ya.
Ya, dia pakai ada karbonya kan di situ. Ya, Dia pakai seperti tepung. telur dan tepung gitu ya, Dok ya. Tepung. Coba makan dua, nggak mungkin deh. Kau langsung makan semua habis itu 2 mangkok, satu. Dok, mungkin bukan 2 biji. Dua kantong akhirnya ya. Iya. Inilah yang perlu dimengerti oleh teman-teman sekalian yang merasa bahwa aku takut sama gula, aku nggak mau makan gula. Enggak ya. Yang paling penting kita bisa menguasai diri kita. Jadi kalau kita misalnya makan cuma sesuai dengan keperluan kita, buat euforia aja udah. Nah caranya paling baik tuh Acit, tutup sama air putih. Oke. Ya, tutup dengan air putih. Jadi rasa nyamannya itu segera bisa tidak menimbulkan adiksi. Adiksinya kuat sekali ini. Sudah dibuktikan ini adiksinya sama dengan adiksi terhadap rokok dan juga obat bius. Ya, jadi begitu. Makanya kita temukanlah kasus-kasus obesitas makin banyak akhir-akhir ini karena kita tidak merasa bahayanya datang dari sana. Nah, ini menarik juga nih. Tadi Dokter Roy sempat menyandingkan adiksi gula dengan rokok dan obat bius. Karena kalau rokok sudah diregulasi pajak dan lain-lain, obat bius sudah ada regulasi hukum. Gula nih nggak ada regulasinya ya, Dok ya, sebenarnya. Nggak ada sih, tapi memang itu adalah apa namanya kesadaran pribadi kita sendiri sebetulnya ya, supaya kita tetap hidup nikmat, bahagia, tapi sehat gitu. Betul. Nah, Dok, tadi kan dokter udah sebutkan sebenarnya kembali ke kontrol diri kita. Gimana sih kita bisa menstop supaya kita tidak jatuh ke dalam siklus adiksi tadi yang sudah disebutkan sama Dokter Roy. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Dok? Kalau mungkin kita di kedokteran kan mengetahui ada pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi kadar gula dalam tubuh yang terlalu tinggi. Nah, tapi kalau misalnya sekilas nih, Dok, mungkin sobat-sobat Klik Dokter pengen tahu juga, aduh aku tuh pengen tahu aku tuh makannya udah kebanyakan atau belum sih. Ada nggak sih, Dok, tanda gitu yang bisa dinilai secara mudah oleh awam saat konsumsi gulanya sudah terlalu tinggi? Ya, tanpa laboratorium kita mestinya sudah tahu bahwa berat badan kita pasti akan naik terus. Lingkar perut kita akan tambah besar. Ya, itu udah tandanya. Dan kemudian kalau misalnya mereka yang khusus sudah mempunyai gangguan diabetes karena konsumsi gula yang terlalu banyak yang menyebabkan insulin tidak bisa bekerja dengan baik, itu juga kita harus bisa mendeteksi dengan melakukan pemeriksaan gula darah sebelum dan sesudah makan. Ya, tapi kalau kita belum, jadi kita masih pada keadaan yang kita sebut dengan sindrom perut buncit ya, atau metabolic syndrome, itu udah jelas tuh lingkar perutnya nambah. Ini di sebelah kiri saya senyum-senyum nih karena dia lagi lihat-lihat perutnya tuh. Kayaknya udah mulai nambah 3 bulan ini gara-gara nggak bisa nge-gym. Ya, jadi makan tetap tapi nge-gymnya kurang. Jadi akhirnya perutnya bertambah besar. Sebetulnya dengan konsep sederhana kita bisa lihat ya, berat badan kita nambah dan juga lingkar perut kita juga bertambah banyak, makin melebar. Kalau untuk pemeriksaan-pemeriksaan memang karena saat ini kita mengenal banyak sekali diabetes terjadi pada usia muda, Acit ya. Jadi kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan rutin laboratorium pada usia 35 tahun. Dulu tuh 40 tahun, tapi sekarang kita mudahin lagi jadi lebih dari ya, udah usianya 35 tahun. Kalau bisa cek update, periksa lihat bagaimana gulanya. Kalau kita punya keluarga diabetes dan kita punya sifat sedentary lifestyle. Jadi sehari itu cuma nge-zoom aja, webinar, rapat, semuanya duduk. Ya, itu aktivitas kurang. Padahal kita tahu gula itu harus segera dihabiskan. Jangan disimpan numpuk. Kalau disimpan numpuk, dia akan menjadi minyak ya. Dia akan jadi lemak dan kemudian timbullah persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Simple aja. Gerakin badan 30 menit lah setiap hari. Aktif. Jadi kalau kita sekarang kan nge-zoom lulu nih pada anak-anak muda nih, teman-teman muda yang lagi nonton, ya habis nge-zoom makan, lalu sempatkanlah, curi waktu
waktu buat bisa menggerakkan tubuhnya. Jangan cuma seminggu sekali, Acit. Ya, jangan cuma seminggu sekali gowesan, bukan itu. Ya, tapi tiap hari dibakar. Yang kita anggap kebanyakan kita bakar. Ya, gue udah kebanyakan makan nih. Kayaknya rasanya hari ini ada kiriman donat, ada kiriman pancake, akhirnya bakar, segera dibakar. Karena itu harus diperlukan segera dihabiskan. Ya, jadi bisa kok kita melakukan pencegahan. Oke. Ini menarik sekali kita ngobrol-ngobrolnya, Dok. Aku mau ingetin lagi juga untuk Sobat Klik Dokter yang mau ikutan ngobrol, mau ikutan nanya, langsung ketik komentarnya, pertanyaannya di Facebook atau di YouTube. Nanti akan aku bacakan dan aku tanyakan, kita diskusikan langsung sama Dr. Roy. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, Dr. Roy, kita lihat dulu video yang berikut ini. Silahkan. Oke. Zaman sekarang dapetin info kesehatan serba gampang. Tinggal klik, apa aja bisa kamu dapatkan. Tapi kebanyakan informasi malah bikin kita bimbang. Makanya, hati-hati dengan informasi yang belum pasti kebenarannya. Nah, kalau informasi kesehatan di Klik Dokter, gimana ya? Di Klik Dokter, para dokter selain sebagai narasumber juga turut menulis artikel. Konten-konten kesehatan selalu diverifikasi apakah secara medis sudah sesuai. Mau konsultasi langsung dengan dokter juga bisa, tinggal pilih dokter umum atau dokter spesialis. Nikmati juga fitur kesehatan lainnya yang memudahkan kamu hidup sehat. Klik Dokter, dari dokter untuk Indonesia. Oke, Sobat Klik Dokter, masih bersama saya Astrid Wulan dengan Dr. Roy P. Sibarani, SPPD KEM DFIS dari Rumah Sakit IMC. Kita lagi ngobrolin seputar gula, tips sehatnya, gula itu karakternya gimana, pokoknya semua tentang gula. Nah, kita langsung mulai nih ya, Dr. Roy. Aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari Sobat Klik Dokter yang mau nanya sama Dr. Roy. Oke, yang pertama dari Veronica Tias. Dok, sebenarnya batasan konsumsi gula per hari itu berarti umumnya berapa ya, Dok? Baik, pertanyaannya adalah berapa maksimal ya kebutuhan dari kebutuhan gula kita. Ya pasti tergantung dari aktivitas kita, berat badan, usia, dan juga bagaimana status kita. Apakah kita sehat atau kita dalam keadaan prediabetes. Prediabetes itu gula darah puasanya antara 100 sampai 125,9, ataupun kita mendapatkan gangguan-gangguan lain yang sering terdapat nih sama anak-anak muda sekarang, misalnya obesitas atau kegemukan. Yang penting adalah pemakaian karbohidrat, dalam hal ini saya khususkan ya, karbohidrat ataupun makanan yang bisa menjadi energi yang akan tertumpuk dalam tubuh kita kalau tidak segera kita pakai, itu sangat baik kalau kita lakukan dengan bijaksana ya. Ada yang menghitung berat badannya dengan aktivitasnya sehingga berapa banyak kalori yang bisa dikonsumsi per harinya. Tetapi anjuran saya, pokoknya makanlah dengan cukup, dengan bijaksana, dan jangan berlebihan, terutama mereka yang kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, dalam hal ini polisakarida bergabung dengan minyak. Ya, itu betul-betul mesti kita awasi. Ya, jadi kalau memang udah keburu ada ya fun dikit sama temen terus makan yang agak-agak seperti yang tadi saya bilang tuh, karbo sama minyak digabung jadi satu, flanya banyak, dressingnya luar biasa, toppingnya lagi, kebarannya lagi, besok bakar deh cepet-cepet
supaya dia jangan numpuk. Begitu. Ya, memang ada rumusnya, tetapi saya kira tetap kita memakai konsep yang bijaksana saja. Baik, jadi ini sebenarnya memudahkan ya, Dokter Roy. Jadi apa aja boleh, tapi makan, minum in moderation. Jadi semua boleh, tapi harus bijaksana gitu ya, Dok. Daripada mungkin mikirin rumus ini, berat badan saya segini, aktivitas saya segini. Lakukanlah saja dengan bijaksana gitu ya, Dok ya. Betul, betul. Nah, karena tidak semua orang kebutuhannya sama, saya tahu ya. Tetapi untuk supaya gampang, udah jangan, pokoknya bijak aja deh, ya. Kalau memang mau menghilangkan karbohidrat yang paling banyak, yang konsumsi paling banyak, ya udah boleh, silakan. Apakah kita mau kurangin atau kita mau berhentikan sama sekali untuk mendapatkan berat badan yang bisa lebih cepat turun, silakan. Oke, wah ini tipsnya menenangkan banget nih Dokter Roy. Soalnya aku tahu banget nggak sedikit sobat-sobat Klik Dokter yang juga mungkin kalau misalnya mau memperbaiki pola makan sehari-hari, lihat mungkin anjurannya, tipsnya, rumusnya tuh udah keburu jiper duluan, jadi malah jadi nggak mulai-mulai gitu, Dok. Betul sekali ya. Oke, nah Dok, ini pertanyaan menarik Dok dari Wahida Linda. Dok mau tanya, benar nggak sih konsumsi gula dapat menyebabkan hal yang disebut dengan sugar rush? Nah, sugar rush itu apa dan seperti apa sih Dok contohnya? Sugar rush itu sebetulnya sama dengan adiksi tadi, ya. Jadi untuk misalnya mau mendapatkan satu kondisi yang bikin kita jadi merasa nyaman, itu saya kira kita buru-buru harus mengkonsumsi gula ataupun karbohidrat dalam hal ini. Ya kurang lebih sama, dan itu memang menjadi persoalan yang mendasar, terutama untuk teman-teman muda nih yang di sini yang lagi meniti karir, yang lagi harus bekerja berat, yang harus misalnya pokoknya udah deh kerja gitu ya, yang akhirnya dia harus segera mengobati rasa letihnya dan lain-lain dengan mengkonsumsi gula. Jadi saya kira bisa kita batasi dengan satu kesadaran sih, Acit, ya, yang kesadaran bahwa ini nggak benar nih, karena ini merupakan sumber energi yang betul-betul memang kita perlukan untuk kerja yang singkat. Kalau kita makannya terlalu banyak dan kita tidak segera habiskan, dia akan membuat problem. Seperti itu. Oke, nah Dok, menarik juga karena kan tadi dokter sempat sampaikan bahwa 30%-nya itu langsung larinya ke otak gitu ya Dok ya. Sebagai salah satu bagi anggota tubuh atau bagian tubuh yang memakai gula paling banyak. Nah, jadi untuk membakar gula yang sudah kita konsumsi, apakah kita harus melakukannya dengan aktivitas fisik, maksudnya dengan olahraga, latihan, exercise gitu, atau sebenarnya dengan kita exercise otak kita kalau dalam milenial gitu biasanya kan dipakai kerja gitu, itu bisa memberikan dampak yang sama atau sebenarnya beda, tetap harus aktivitas fisik, Dok? Ya, kalau kita mau bikin aktivitas otak, maka akan terjadi adiksinya jadi bertambah lagi karena cepat sekali diserap. Jadi kurang lagi, otak itu tidak pernah puas dengan karbohidrat yang diberikan. Dia selalu minta lagi. Jadi mudah-mudahan sih buku saya yang kedua itu You Are the Master of Your Body bisa segera selesai. Karena saya lagi mengumpulkan ide untuk membuat ini, di mana kita harus tahu nih, kita the masternya, bukan otak kita masternya. Ya, jadi kalau kita tahu memang gula diminta lagi oleh otak kita bakar aja gulanya dengan olahraga, ya, dengan exercise fisik. Yang sekarang lagi dikenal itu adalah home based exercise, gitu ya, karena nggak boleh nge-gym, nggak boleh keluar rumah takut. Jadi kita biasakan untuk melakukan exercise-nya di rumah. Mudah sekali. Misalnya kita lihat video atau lewat YouTube atau lewat Facebook yang bisa membuat kita menikmati gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi kalau kita paksa lagi otak kita bekerja gitu, brain exercise, dia minta lagi, gue mau lagi gula gitu. Terus ya kita ngalah, kita makan lagi gulanya terus begitu, ya. Jadi lingkaran setan jadinya. Jadi segera habiskan biar puas ya. Coba lihat, tidak ada kata kenyang untuk karbohidrat, perhatikan. Kecuali kalau kita isi langsung dengan air putih. Nggak ada kata kenyang tuh, kita bisa makan sebanyak-banyaknya, luar biasa. Saya punya banyak kasus yang memang
melakukan makan yang luar biasa banyak karena stres ya, yang kemudian 1-2 bulan dia menjadi luar biasa gemuk. Ya. Oke, jadi memang ibaratnya gula itu nggak boleh dibiarkan nganggur gitu ya di dalam tubuh kita ya dokter. Begitu masuk langsung bakar sebelum akhirnya nanti kepake sama otak dan malah jatuh ke dalam kondisi adiksi seperti yang tadi dokter Roy ceritakan. Dan memang sekarang apalagi dalam kondisi pandemi semakin mengkatalis kita makin mudah nih dokter Roy olahraga di rumah, udah banyak videonya, banyak bahkan sesi-sesi Zoom-nya olahraga bareng, jadi udah nggak ada alasan lagi ya dokter Roy untuk beralasan nggak bisa ke gym, nggak bisa keluar, nggak boleh ini itu, karena sebenarnya semua bisa dilakukan di rumah gitu sekarang. Sebetulnya. Atau memang ke gym kan buat lihat-lihat gitu, ngeceng-ngeceng ya, jadinya susah juga. Wah, ada ini yang kesenyum di sini. Ada yang tersentil nih biasanya dokter Roy ngomong gini. Tiap nge-gym dia foto, masuk ke Instagram sama Facebook, nge-gym dia foto langsung selfie, ya itu nikmat sih, tapi ya kita bisa lakukan di rumah kok, sambil olahraga di rumah kita foto, kita masukin ke Instagram kita atau kita masukin ke Facebook biar membakar orang lain loh, Acit ya. Oh bisa kok, we can do it at home, why not? Ya. Jadi menciptakan kompetisi yang berbeda dengan lomba foto olahraga di rumah ya dokter Roy jadinya. Betul, nanti klik dokter yang bikin. Wah iya benar, nanti kita sampaikan ke panitia di belakang layar karena kebetulan kita juga punya tuh dok video Yuk Sehat Yuk sama instruktur olahraga, kita olahraga bareng di rumah. Nah, itu nanti bisa kita jadiin ajang, ayo foto lagi olahraga bareng buat membakar teman-teman yang belum ikutan gitu ya, Dok ya. It's fun loh. Saya banyak bilang ini kepada pasien-pasien kita. Bayangkan indahnya tuh kita di rumah ngadepin TV ya, terus di situ ada olahraga, lalu kakek, nenek, bapak itu melakukannya bersama-sama. It's so beautiful. Ya, so beautiful. Jadi banyak yang sudah menjalankan ini karena waktunya bisa kita atur, ya. Terutama mereka yang lagi school from home atau work from home. Ayo olahraga yuk, ayo gitu. Terus lihat TV-nya, gerak-gerakin. Bisa Zumba, bisa line dance, bisa apapun. Ya, betul. Nah, Dok, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, karena nggak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrolin gula doang, padahal Dokter Roy ternyata banyak banget yang diomongin ya. Mungkin satu pertanyaan nih dok, sebelum aku tutup. Ini pertanyaannya menarik juga dari Sudiarti Harjo. Selamat pagi dokter, mau tanya perbandingan 1 saset gula jagung dengan 1 sendok teh gula tebu. Karena kan banyak nih dok, produk-produk dan juga banyak juga pakar-pakar yang berpendapat konsumsi gula jagung itu ada yang berpendapat berbeda, ada yang berpendapat sama saja kalorinya dengan gula biasa. Nah, sebenarnya gimana sih dok perbedaan jenis gula ini? Baik, ini pada kalangan ahli juga endokrinologis juga menjadi satu perdebatan sebetulnya ya. Dan kontroversi itu selalu kita perlukan dalam kehidupan ini. Jadi nggak mungkin semuanya benar dan nggak mungkin semuanya salah. Nah, memang ada yang membandingkan bahwa gula yang dicari dengan gula-gula yang katakanlah gula jagung ataupun yang lainnya, bahan lainnya, itu kan mencari manisnya sebetulnya, ya, the sweetness, ya, sehingga sweetness ini bisa kita rasakan dan kita harapkan euforia yang ada sama. Tapi euforia yang sama tidak akan tumbuh pada artinya mereka tidak bisa dibandingkan euforianya. Ya, kalau kita minum jagung yang bukan dari pohon tebu dengan pemanis yang lain, ya ternyata memang tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena dia langsung masuk ke reseptor yang hedonik itu. Karena itu saya tuh punya pengalaman luar biasa banget dulu. Saya masih ingat waktu kira-kira 14 tahun yang lalu saya lagi jalan-jalan nih sama teman saya. Kebetulan ini terjadi di Amerika, di Washington. Dia menambahkan kopinya dengan 8 saset gula yang bukan gula tebu. Terus saya tanya, kenapa kamu kok nambahnya banyak-banyak? Dia bilang belum manis. Ya, dia bilang belum manis. Sebetulnya karena memang itu belum mencapai reseptor yang di otak kita. Ya, sehingga dia merasa ini cukup. Padahal kalau kita makan dalam bentuk yang terlalu berlebihan, itu akan menimbulkan dampak juga kepada pembuluh darah. Jadi sekali lagi sama filosofinya Acit, bijaksanalah.
Ya kalau kita hanya mengajar manis, ya boleh saja dengan gula biasa, tapi tidak terlalu banyak itu. Tapi kalau kita mau mengejar manis, ya cukup dengan satu saset gula yang kita tahu itu bukan gula tebu, itu ya boleh saja, nggak ada masalah. Jadi tidak ada dominasi antara kedua ini. Ya, keduanya mempunyai perspektif yang sama, keduanya bisa digunakan, tetapi filosofinya bijaksanalah kalian. Ya, bijaksana. Semua terlalu banyak tidak baik. Saya selalu kasih contoh. Mana yang lebih enak? Cendol satu gelas sama cendol satu ember. Satu gelas, Dok. Kalau satu ember kayaknya udah keburu, aduh, kembung. itu yang bisa saya katakan buat teman Sugiyarti ya. Mudah-mudahan kita lebih bijaksana sesudah mengikuti pembicaraan ini sehingga kita jadi sehat dan negara ini lebih penuh dengan anak-anak muda yang bijaksana dan bisa menjadi pahlawan di sini. Oke. Wah, ini menarik banget nih Dokter Roy. Tadi sudah sampaikan bahwa kalau memang yang dikejar manisnya, ya gula tebu sebenarnya nggak ada masalah ya dok, karena yang kita kejar adalah manisnya. Jangan jadi kita mengejar manis dengan gula yang mungkin dari gula jagung misalnya yang bukan gula tebu, tapi jadinya jumlahnya lebih banyak gitu ya dok ya. Keduanya harus penggunaannya sama-sama bijak. Keren banget dok. Mungkin sebelum aku tutup, Dokter Roy mau kasih closing statement tentang topik kita hari ini dok. Saya closing statement saya bahwa jadilah anak. Ini kan banyak anak muda nih ya, Acit ya. Jadi sebagai anak muda hati-hatilah bahwa penyakit itu sedang mengintai kita, dan kalau kita sakit dalam usia yang muda itu akan membebankan kepada banyak pihak, dan paling banyak sekarang ini adalah penyakit karena makanan, umumnya karena makanan ya. Jadi bijaksana dalam memilih makanan. Itu saja closing statement saya. Baik, keren banget. Terima kasih sekali Dokter Roy. Itu tadi closing statement dari Dokter Roy P. Sibarani, SPPD KM DFES, yang artinya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Dokter Roy sudah meluangkan waktu pagi-pagi ngobrolin gula sama aku di Yuk Sehat Yuk Dok. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Aci, terima kasih sudah diajak ikut di Klik Dokter. Saya bangga nih bisa ada di sini, senang sekali. Baik, jangan lupa untuk Sobat Klik Dokter yang nonton, subscribe, komen kalau mau curhat, mau nanya lebih lanjut boleh, siapa tahu kita bisa undang Dokter Roy lagi. Share juga videonya untuk teman-temannya mungkin yang masih suka ngemilin gula kalau lagi nganggur sambil nonton TV, biar sadar gitu. Terima kasih sekali lagi Dokter Roy, terima kasih Sobat Klik Dokter, terima kasih juga untuk IMC, dan sampai jumpa lagi di live-live berikutnya. Saya Astrid undur diri, sampai jumpa di Yuk Sehat Yuk minggu depan.